Jenis-jenis kalimat dalam novel. 1. Kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan meh dan ber, atau dapat juga kata kerjanya tidak memiliki imbuhan, misalnya pergi, tidur, mandi, dan sebagainya. Contoh, beberapa pasang mata refleks menatap ke arahnya. 2. Kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan di dan ter, dan terkadang diikuti kata depan oleh. Contoh, seragam yang dipakai Amanda sama dengan seragam yang dipakai oleh Iqbal. 3. Kalimat transitif. Kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap. Kalimat ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kalimat eka transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti satu objek. Contoh, Amanda melipat kedua tangannya. B. Dwi transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek dan pelengkap. Contoh, Amanda mulai menatap Acah curiga. C. Semi transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti pelengkap. Contoh, seorang gadis berparas cantik. 4. Kalimat tak transitif. Kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Contoh, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. 5. Kalimat verba. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, Acah menggeleng-gelengkan kepalanya. 6. Kalimat nomina. Kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, dia itu cowok yang Acah ceritain 2 minggu lalu. 7. Kalimat adjektifal. Kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh, Acah antusias. 8. Kalimat numeralia. Kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contoh, Amanda satu sekolah dengan Iqbal. 9. Kalimat preposisional. Kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contoh, Amanda ke kafe juga saat itu. 10. Kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu pola inti atau satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh satu subjek dan satu predikat. Ada pula yang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh, Acah tersenyum licik. 11. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat, 2 klausa, atau lebih. Kalimat majemuk sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat majemuk digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Kalimat majemuk setara ditandai dengan penggunaan kata hubung lalu dan kemudian atau tetapi, melainkan, dan lain-lain. Contoh, cowok berwajah dingin tetapi berhati malaikat. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain menggunakan kata hubung seperti sedangkan, meskipun, walaupun, daripada, demi, seandainya, yang, sehingga, karena, dengan,
untuk, dan sebagainya. Contoh, kedua mata Aca tak lepas dari seorang pria berseragam dengan earphone terpasang di telinga itu. C. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Contoh, sosok gadis lain ikut tertarik dan membalikan badannya untuk melihat jelas sosok pria bernama Iqbal itu. 12. Kalimat minor. Kalimat yang terdiri atas 1 unsur pusat. Contoh, waras dong. 13. Kalimat elips. Kalimat yang salah satu unsur pusatnya dilepaskan atau dihilangkan karena sudah dimengerti. Contoh, dia akan pergi ke kafe tetapi kamu ke sekolah. Predikat pergi dihilangkan. Contoh yang kedua, Aca baru menyadari seragam Amanda sama dengan Iqbal. Objek seragam dihilangkan. 14. Kalimat mayor. Kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur pusat yang dapat terdiri atas subjek dan predikat atau lebih dari itu, misalnya disertai keterangan. Contoh, Acah menganggukkan kepalanya cepat. 15. Kalimat langsung. Kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diujarkan orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Contoh, siapa sih? Tanya Amanda. 16. Kalimat tidak langsung. Kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diujarkan orang. Bagian kutipan dalam kalimat tidak langsung adalah semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh, Amanda bertanya tentang perihal seseorang. 17. Kalimat versi. Kalimat dasar yang terdiri atas 1 klausa, unsur-unsurnya lengkap, yaitu subjek, predikat, objek atau keterangan, dan pelengkap. Contoh, Amanda menatap sosok Iqbal. 18. Kalimat inversi. Kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Ciri khas kalimat ini menggunakan partikel la yang bertujuan untuk menekankan unsur predikat. Contoh, heran Amanda karena Iqbal sangat terkenal. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis kalimat dalam novel. Semoga bermanfaat untuk kita semua.